Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang e-government. Mata kuliah ini nanti akan fokus membahas tentang konsep dari e-government. Ini bagian dari mata kuliah e-business. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep e-government sehingga memahami penerapannya. Kita mulai dari definisi e-government itu seperti apa. E-government suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik ya istilahnya gampangnya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis IT ya. Yaitu suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi ya, TI atau IT lah ya, dan komunikasi dalam menggunakan e-government. Menurut Norris D.F. Fraser, e-government ini adalah layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari dan 24 jam sehari ya, dan 7 hari seminggu ya. Jadi ya secara terus menerus lah ya. Karena kalau menggunakan manusia kan tentu itu manusianya ada lelahnya. Tapi kalau mempekerjakan mesin komputer selama dia ada daya dukungnya ya, ada pendinginnya dan lain sebagainya, itu nanti bisa bekerja 24 jam dan 1 minggu full ya. E-government ini adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, termasuk urusan bisnis ya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, ataupun administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, dan proses kepemerintahan yang demokratis. Model yang dapat digunakan untuk membuat e-government dengan e-readiness ya. Ini modelnya e-readiness ya. IBM mendefinisikan e-readiness adalah ukuran kualitas infrastruktur informasi dan teknologi komunikasi untuk suatu negara dan kemampuan untuk dapat digunakan oleh para konsumen, bisnis, dan pemerintahan itu sendiri. Menurut Kaukri ya, 2003 ya, untuk pengejaannya kita tidak saklek ya, harus benar ya, karena kita juga berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. E-readiness didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengejar peluang penciptaan nilai yang difasilitasi dengan menggunakan internet ya. Yaitu yang pertama, connectivity, yaitu apakah jaringan sudah tersedia secara luas dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang kedua, information security, yaitu apakah jaringan dan tempat penyimpanan data sudah bisa dipastikan aman ya. Selanjutnya adalah human capital, yaitu apakah sumber daya manusia sudah mampu mengaplikasikan e-government. Selanjutnya kita pelajari mengenai tahapan e-government. Ada 4 tahapan yang diperlukan dalam pengaplikasian e-government. Yang pertama adalah tahapan implementasi, yaitu memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat. Yang kedua, pengembangan, yaitu situs pemerintahan bertambah, informasi menjadi semakin dinamis sesuai dengan kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat yang terlibat. Kemudian yang ketiga adalah interaktif, yaitu user yang menggunakan fasilitas e-government ini ya, bisa membayar layanan secara online ya. Untuk sekarang saya kira sudah banyak ya di Indonesia, sudah banyak diterapkan ya. Yang keempat adalah full elektronik ya, yaitu e-government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan ya. Jadi kalau terintegrasi nanti akan sangat bagus lagi, layanan-layanan kepemerintahan akan menjadi lebih efisien. Selanjutnya kita pelajari mengenai prinsip-prinsip dari e-government. Beberapa prinsip yang harus dimiliki ya dalam e-government agar dapat dirasakan manfaatnya secara optimal ya. Di sini disebutkan maksimal ya. Yaitu yang pertama, membantu layanan terhadap masyarakat. Yang kedua, membuat pemerintah dan layanan-layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan solusi terhadap isu-isu sosial yang muncul di masyarakat maupun di pemerintahan. Yang keempat, menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan yang 5, penggunaan sumber daya pemerintahan menjadi lebih efektif dan lebih efisien ya, lebih tepat guna dan lebih lebih hemat tenaga, lebih hemat waktu dan lain sebagainya ya. Selanjutnya adalah tujuan implementasi e-government.
Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang kedua, terbentuknya pemerintahan yang bersih ya, karena data-datanya ditampilkan ya. Kemudian transparan ya, kaitannya dengan tadi ya, bersih ya. Dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif ya, karena mudah sekali nanti layanannya didistribusikan dan diakseskan ke masyarakat. Sedangkan yang ketiga, tujuannya adalah perbaikan organisasi ya, sistem manajemen dan proses kerja ke pemerintahan ya. Ini kaitannya dengan komunikasi yang menjadi lebih efektif. Selanjutnya yang kelima adalah sasaran ya, pembangunan e-government. Yang pertama adalah pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Yang kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Saya kira ini menjadi relevan sekali di zaman sekarang, di mana produsen-produsen besar ya dan modern ya kebanyakan sudah memanfaatkan IT. Saya kira ke pemerintahan pun ya saya kira juga harus menyusul ya, sehingga nanti tidak terlihat bahwa pemerintahan itu jadul sementara swasta itu nanti terlihat lebih maju. Yang ketiga adalah pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta menyediakan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan ya. Ini jelas sekali. Yang keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Selanjutnya yang keenam adalah transformasi menuju e-government. Nah, jadi untuk transformasinya perlu ada hal-hal yang diperhatikan. Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah pelayanan masyarakat ya, seperti layanan-layanan sipil ya, akta kelahiran, kemudian akta kematian ya dan lain sebagainya itu ya, kemudian kepegawaian ya, kemudian keuangan dan pengolahan aset dan lain sebagainya, itu nanti bisa ditransformasikan ya dari yang proses secara manual ya nanti menjadi berbasis ICT ya. Ada proses transformasinya. Nah, transformasinya nanti perlu ada manajemen perubahan, kemudian perubahan budaya kerja, perubahan proses kerja, SOP dan kebijakan politik ya. Tentu ini penting sekali ya karena kaitannya dengan apa yang akan diterapkan itu tentu perlu kebijakan dari pimpinan politik ya. Kemudian peraturan dan perundang-undangan serta leadership ya. Nah, proses pemanfaatannya itu nanti adalah penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika, penggunaan sistem aplikasi, standarisasi metadata ya biar nanti mudah disinkronkan ya. Kemudian berikutnya adalah transaksi elektronik ya. Selanjutnya adalah electronic data interchange atau pertukaran data. Nanti prakteknya menggunakan application programming interface ya. Kemudian berikutnya adalah electronic documentation ya. Selanjutnya adalah kerangka arsitektur dari e-government. Salah satu kunci e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ini artinya bahwa ada unsur-unsur teknologi informasi dan komunikasi seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika, dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini nanti berkaitan dengan penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika, kemudian penggunaan sistem aplikasi juga ya. Terkait juga dengan standarisasi metadata, ya, transaksi dan pertukaran data elektronik juga, dan sistem dokumentasi elektronik. Adapun kerangka arsitektur e-government tersebut dapat dilihat pada gambar ilustrasi di bawah ini ya. Jadi nanti ini akan melewati dua lapisan ya, yaitu kebijakan dan kerangka aturan ya. Nah, untuk kebijakan nanti kaitannya dengan manajemen perubahan ya, sedangkan untuk kerangka aturan itu nanti kaitannya dengan kebutuhan dari masyarakat. Nanti kerangkanya dalam pengaturannya seperti apa. Nah, untuk itu ya, kerangka horizontalnya nanti ada aksesibilitas ya. Di sana nanti ada jaringan telekomunikasi, internet akses dan lain-lain ya. Sedangkan lapis kedua itu ada ada portal pelayanan publik ya. Di sana nanti ada pendidikan, kesehatan, kependudukan, perpajakan dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti ada lapis organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi. Nanti di sana ada kepresidenan, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah,
kemudian utilitas atau pemanfaatan publik ya, kemudian lain-lainnya ya. Lapis terakhir ya, lapis horizontal terakhir itu nanti ada infrastruktur dan aplikasi dasar ya. Nanti toolsnya itu ada e-billing, e-brochure dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya ada standar and security-nya, tentu ini ya penting sekali ya. Untuk servisnya nanti ada authentication, ada public key infrastructure dan lain sebagainya ya. Kemudian ada intranet dan ada e-doc serta data management ya. Sedangkan gambaran aplikasi e-government itu sendiri dapat dilihat pada ini ya, gambar di bawah ini. Jadi tadi kalau kita lihat ya, aplikasi e-government itu nanti kaitannya dengan sebelumnya ya. Dari arsitektur ini ya, nanti bisa digambarkan seperti ini ya. Itu dalam bentuk metrik ya. Di sini nanti ada itu ya. Kolom masyarakat, bisnis, government, dan community ya. Nah, dan nanti servisnya nanti ada e-government portal public and internal portal ya. Kemudian ada shared service ya, atau layanan yang dibagikan ya. Kemudian ada aplikasi fungsi kepemerintahan dan kelembagaan. Nanti ada grup fungsi kelembagaan dengan layanan berorientasi publik ya. Nah, di sini ada grup fungsi kelembagaan dengan layanan berorientasi bisnis, dan di sini ada grup fungsi kelembagaan dengan layanan berorientasi pemerintahan ya. Nah, kemudian layar bawah ya, ada aplikasi dasar, ada public oriented application group ya, ada business oriented application group, dan ada government oriented application group. Dan ini yang menjadi paling dasar ya, aplikasi dasar umum ya. Nah, di communication ini ya, itu nanti ada internet enabled ya, inter application communication, inter application integration scheme ya, dan security service. Ini nanti menjadi bagian dari ini ya, bukan community ya, atau menjadi komputerisasinya ya. Oke. Kita lanjut ke sini ya, yaitu jenis-jenis dari e-government. E-government sendiri terdapat beberapa jenis. Adapun jenis-jenis e-government diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, government to citizen atau G2C ya. Ini adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai suatu tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat dan dapat mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Contohnya seperti informasi mengenai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ya, jenisnya adalah government to business ya, atau G2B. Ini adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan para bisnis menengah ya, ataupun bawah. Karena akan sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik antara pemerintahan dengan kalangan bisnis. Tujuan utamanya adalah demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pebisnis. Contohnya seperti informasi mengenai pajak perseroan, peraturan pemerintah seperti hukum bisnis ya, kemudian pendaftaran perusahaan ya, pendaftaran legalitasnya maksudnya ya, kemudian peluang usaha dan bisnis serta lain sebagainya. Yang ketiga adalah government to government atau G2G. Ini adalah berupa web pemerintah yang dibuat bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, dengan satu tujuan yaitu untuk memperlancar pemerintahan-pemerintahan yang bersangkutan. Maksudnya memperlancar komunikasi ya, atau berbagi informasi ya mengenai blogging ya, atau kalangan legislatif ya, untuk kalangan legislatif ya, konsultasi secara online ya, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online, dan lain sebagainya. Nah, misalnya pendidikan yang bekerjasama antar negara atau lain sebagainya ya. Berikutnya adalah government to employees ya. Ini adalah tipe hubungan yang ditujukan para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintahan. Misalnya webnya SDM Departemen Keuangan ya, atau nanti lain sebagainya lah ya. Nah, contoh gambaran aplikasi e-government pemerintahan daerah misalnya seperti ini ya. Untuk Departemen Pelayanan nanti ada kependudukan, perpajakan dan retribusi, kemudian ada pendaftaran dan perizinan, ada bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi info umum, dan kepemerintahan. Sedangkan
Departemen Administrasi dan Manajemen nanti ada surat elektronik ya, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan ya. Saya kira ini ada mata kuliah khusus ya. Kemudian kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya Departemen Legislasi, itu nanti ada sistem administrasi DPRD, sistem pemilu daerah, katalog hukum peraturan dan perundang-undangan ya. Kemudian untuk Departemen Pembangunan nanti ada sistem informasi dan manajemen data, perencanaan pembangunan daerah, sistem perencanaan proyek, pengelolaan dan monitoring proyek, kemudian ada sistem evaluasi dan info pembangunan ya. Adapun dari sisi Departemen Keuangan itu nanti ada sistem anggaran, sistem kas dan perbendaharaan ya, kemudian ada sistem akuntansi daerah ya. Dari sisi kepegawaian nanti ada pengadaan PNS, sistem absensi dan penggajian ya, kemudian sistem penilaian kinerja PNS, kemudian ada sistem pendidikan dan latihan ya. Lanjut ke hambatan dari e-government. Jadi sebelumnya kita berbicara potensi-potensi, transformasinya dan lain sebagainya. Berikutnya kita bahas mengenai hambatan-hambatan dalam transformasi menjadi e-government ya. Yang pertama mengenai kultur berbagai berbagai departemen itu belum ada ya. Kultur berbagi yang belum ada ya. Jadi kultur berbagi atau sharing informasi dan mempermudah urusan belum merasuk ke Indonesia. Jadi rata-rata masih egois ya, masing-masing masih egosentris ya, ekosektoral ya. Masih mementingkan kelompoknya masing-masing atau bahkan diri sendiri. Bahkan ada pamio yang mengatakan bahwa apabila bisa dipersulit, mengapa dipermudah ya, itu di lingkungan kita ya. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit untuk mendapatkan informasi ini ya, demi keuntungan secara egois. Yang kedua adalah kultur mendokumentasi itu ya, segala proses kepemerintahan itu memang di kita itu juga belum lazim ya. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan apa saja itu ya. Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 yang juga menjadi bagian standar software engineering ya. Selanjutnya adalah langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis atau industri atau swasta lah ya. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali, kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan harganya mahal ya. Ini ya jadikan proyek-proyek kosong lah ya. Kemudian yang keempat adalah infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon ataupun bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan atau budget untuk keperluan ini. Selanjutnya adalah tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin-poin sebelumnya, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan akses point yang terjangkau. Misalnya perpustakaan umum atau public library ya di Indonesia. Sementara di Indonesia sendiri dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum lainnya. Untuk sekarang ya saya kira banyak juga sih layanan-layanan internet publik lah ya. Oke, setelah membahas hambatan-hambatannya, maka ya saya kira relevan sekali berikutnya kalau kita membahas strategi pengembangan e-government. Berdasarkan Impres e-Government nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, strateginya yang pertama yaitu mengembangkan sistem pelayanan yang handal ya, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif yang terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah. Yang kedua strateginya adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom serta secara holistik ya atau menyeluruh lah ya. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemampuan teknologi informasi secara lebih tepat.
Yang ketiga, strateginya adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal ya, dari apapun yang sudah ada saat ini. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas, pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintahan. Standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik ya. Kemudian pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting ya, eKTP lah ya, kita juga ada ya, yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lainnya adalah pengembangan jaringan intra pemerintahan, yaitu dengan antar satu departemen pemerintahan dengan departemen pemerintahan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. Yang kelima, strateginya adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonomi, disertai dengan meningkatkan e-literasi masyarakat. Yang keenam, strateginya adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur dalam mengembangkan pengembangan e-government. Dapat dilaksanakan dengan 4 tingkat, yaitu persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Lanjut ya, kita tadi sudah membahas hambatan, strategi. Berikutnya adalah permasalahan e-government di Indonesia. Yang pertama adalah knowledge level ya. Hanya beberapa pejabat pemerintahan yang mengerti apa itu e-government. Sedangkan yang kedua, organizational level ya, yaitu adanya sistem sentralisasi di pemerintahan membuat tidak bisa mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan. Nah, ini yang sering dihadapi oleh para insinyur-insinyur IT ya, di mana mereka juga menunggu kebijakan dari dari pemerintahan terpusat ya, sehingga karena kebijakan e-government ini nanti berkaitan dengan banyak kebijakan-kebijakan yang lainnya ya. Nanti peraturan-peraturan jadi teratur di sini ya. Tapi itu membutuhkan membutuhkan kebijakan atau keputusan dari pimpinan pusat, sehingga seringkali menyulitkan dari para insinyur IT itu ya. Yang ketiga adalah financial level ya, yaitu terbatasnya dana untuk mengembangkan e-government dan pengembangan sistem berbasis proyek tidak dapat menjamin kelangsungan dari e-government itu sendiri. Yang keempat adalah legal level, yaitu infrastruktur hukum untuk mendukung e-government belum sepenuhnya diterapkan. Yang kelima adalah manajemen level, yaitu proyek-proyek e-government biasanya tidak direncanakan dan dikelola dengan baik. Yang keenam adalah technical level, yaitu keterbatasan sarana, prasarana, dan akses terhadap e-government. Yang ketujuh adalah culture level, yaitu masih ada hambatan kecepatan perkembangan antara teknologi informasi dan komunikasi dan perubahan kebudayaan. Lanjut, yang ke-12 adalah bidang dari e-government. Yang pertama adalah online services ya. Ini adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya keluar, baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis. Tetapi yang terpenting di sini adalah pemerintah menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait. Contohnya seperti pembayaran retribusi, pajak properti, atau lisensi. Yang kedua adalah government operation. Ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintahan, lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti electronic procurement ya, manajemen dokumen berbasis web, formulir elektronik, dan lain-lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet. Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis dari e-government dapat dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu publish, interact, dan transact ya. Untuk kelas publish ya, jenis ini merupakan implementasi e-government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas publish ini, yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau handphone melalui medium internet, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs website departemen atau divisi terkait, di mana kemudian user dapat melakukan browsing, yaitu melalui link yang disediakan ya.
terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. Nah, contoh-contohnya, misalnya para pengusaha dapat mengetahui prasyarat dan prosedur perizinan dalam mendirikan usaha. Kemudian pelajar SMU dapat mengetahui informasi berbagai program studi yang ditawarkan oleh berbagai perguruan tinggi serta prasyaratnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat secara online dan real time dapat mengetahui mekanisme pelayanan pembuatan KTP, KK, pelayanan lainnya, serta dapat mengetahui hasil sementara pemilihan umum ya. Kemudian yang keempat, ibu-ibu misalnya dapat memperoleh informasi mengenai cara hidup sehat dari situs Departemen Kesehatan. Kelas yang kedua adalah Interact ya. Pada kelas ini telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintahan dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan ya. Yang pertama adalah bentuk portal di mana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara fisik ya. Pada kelas publish ya, user hanya dapat mengikuti link saja ya. Sedangkan yang Interact enggak ya. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal di mana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung seperti chatting, telekonferensi ya, web TV dan lain sebagainya, maupun tidak langsung melalui email, frequent asked question, newsletter, mailing list dan lain sebagainya. Beberapa contohnya nanti ada di bawah ini ya. Yang A ya, perusahaan dapat melakukan tanya jawab mengenai prasyarat tender ya, untuk berbagai proyek yang direncanakan pemerintahan melalui emailing, chatting ataupun guidebook. Kemudian yang kedua, dosen dapat mencari informasi spesifik mengenai beasiswa lanjutan studi luar negeri yang dikoordinatir oleh Dikti ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat dapat menyampaikan keluhannya kepada pemerintah melalui mailing list atau email atau berinteraksi langsung melalui aplikasi chatting. Yang keempat, pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang diderita melalui web TV, konsep telemedicine ya. Sekarang sudah ada Halodoc ya, banyak sekali lah itu layanan-layanan seperti itu ya. Kelas yang ketiga yaitu Transact ya. Ini terjadi pada kelas ini ya, di mana terjadi interaksi dua arah seperti pada kelas Interact ya. Hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya, dan ini tidak gratis ya. Masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya. Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privasi berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Nah, contoh-contohnya kurang lebih seperti berikut ya. Yang poin A ya, para wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara online. Poin B, masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet. Poin C, para pengusaha perkebunan, pertanian maupun kehutanan dapat secara aktif melakukan jual beli produknya melalui bursa berjangka dari komputernya masing-masing. Atau sekarang banyak sekali ya semacam TaniHub, apalagi sekarang banyak tapi bukan pemerintahan sih ya. Banyak aplikasi-aplikasi swasta yang menyediakan layanan-layanan yang bisa bertransaksi secara langsung. Untuk layanan pemerintah sekarang saya kira pembayaran pajak online itu juga sudah terintegrasi dengan pembayaran ya, dengan pembayaran melalui bank. Jadi itu ada perpindahan uang ya. Baik, saya kira demikian untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.